Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semuanya anak-anak suara dari Bapak? Dengar semuanya? Dengar, Bapak Pak. ulangi. Bapak Dengar, ulangi ya. Pak. Oke. Jangan lupa jangan di mute biar dengar nanti suara Bapak. Oke, tunggu dulu ya. Bapak masukin materi kita pada kali ini dulu. Bentar nak, yang namanya Ibnu Ramadan siapa ya nak ya? Sambo. Siapa? San. Ihsan Begawan ya? Iya. Oke. Kasih. Silakan nak, lanjut Kak Ridho. Iya Bu. Tunggu dulu, ngelik apa nih? Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rizky tadi. Nah, untuk sekarang Bapak akan melanjutkan pelajaran dari bab ketiga ya. Nah. Oke, Bapak masukin dulu PPT ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya, bisa dilihat anak-anak semuanya. Bisa dilihat layarnya. Sudah jelas? Bisa dilihat apa PPT-nya? Taman Najis. Bisa kan? Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, sebelum itu Bapak belum ada perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Ridho. Bapak juga dari UIR belajar praktek belajar di SMP LP ini. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran dari bab 3 artinya tentang bersuci. Sebelum kita melanjutkan, kita akan review ulang dulu tentang najis. Jadi coba diperhatikan, najis menurut bahasa berarti kotor, sedangkan menurut istilah adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua najis tadi yang telah jelaskan, najis mukhafafah, najis muhadasah, semuanya kalau masih belum disucikan, kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik itu sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Dan terus ada tadi mungkin sudah diterangkan tentang masalah hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang baru terjadi. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tuh hadasa kalau dalam bahasa Arabnya. Hadasa artinya sesuatu yang baru. Bagaimana menurut istilahnya ataupun pengertiannya? Hadas itu adalah keadaan kita yang tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi sama, najis sama hadas
itu sama-sama kita tidak bisa ataupun kita terhalang jadinya untuk beribadah. Jadi harus kita bersihkan dulu hadas dengan najis kalau ada di diri kita ini. Hadas itu apa tuh hadas tuh? Ada berapa pembagiannya? Nah, tengok. Pengertian di situ. Hadas ada dua macam. Pertama hadas kecil, mensucikannya dengan berwudu. Kedua hadas besar, dan cara mensucikannya dengan mandi besar dan mandi wajib. Di pertama itu pertanyaannya, bagaimana kita membersihkan diri kita ini dari hadas tersebut? Di sini ada jelaskan cara membersihkan agar diri kita suci supaya bisa kita melaksanakan sholat ataupun ibadah lainnya. Itu ada 3 cara. Tadi mungkin sudah diterangkan masalah wudhu oleh Bapak Rizky tadi kan? Iya, Pak. Masalah wudhu juga termasuk di dalam supaya kita ataupun mensucikan diri kita dari najis atau hadas tadi. Bapak mau apa dulu, dengar dulu dari kalian tadi ada nggak yang hafal niat berwudhu? Soalnya di sini ada termasuk salah satu untuk membersihkan ataupun membersihkan diri kita. Ada yang dapat niat berwudhu? Coba, kalau ada coba ditunjuk. Saya Pak, coba dibaca. Ada yang bisa? Ibnu Ramadan, bisa? Ihsan. Ini Ihsan. Bisa? Ini Ihsan. Ihsan. Oh gitu ya. Maaf, Bapak cuma melihat dari nama di sini. Coba bisa membacakan niat berwudu? Bisa? Ihsan. Ihsan? Oh, Ihsan ya, Ihsan. Ihsan bisa membacakan niat berwudu? Tidak. Tidak. Tidak, belum hafal. Yang lain? Yang lain, coba. Kalau ada kesalahan tidak apa-apa kan, Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting dibaca dulu, Bapak mau dengar dulu. Yang bahasa Arab pun bagus, bahasa Indonesia pun boleh. Coba. Ada yang bisa? Coba ya. Siapa tadi? Ihsan tadi? Atau apa nih? ZFK player ini siapa namanya nih? Rizky, Pak. Iski. Coba Iski bisa, biarpun salah. Bisa, Pak. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa rirafil hadasil asgoril fardolillahi ta'ala. Tuh, bagus. Bisa tuh namanya. Itu dia niat wudhu tadi. Soalnya wudhu itu juga sangat penting dalam perihal kita untuk beribadah, ya. Contohnya kita mau sholat. Ya tentu sebelum sholat itu kita harus bersih dulu semua badan kita. Baik itu dari hadas, tadi hadas kecil, hadas besar. Nanti kalau hadas besar, udah kan? Tadi nanti kalau umpamanya mau sholat, harus kita mengambil wudhu dulu. Kalau tidak, sholatnya tidak boleh ataupun tidak sah. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara bersuci tadi? Cara bersuci itu ada 3 cara. Pertama dengan mandi wajib. Kedua wudhu tadi sudah diterangkan. Dan tayamum. Coba dulu. Ini masuk kita kepada mandi wajib. Menurut bahasa, coba bisa dilihat apanya? Jelas tulisannya? Bisa dibaca? Jelas, Pak. Oke. Ini tentang mandi wajib. Mandi
Kalau dalam bahasa Arabnya al-ghuslu, artinya mengalirkan air pada sesuatu. Nah, pengertiannya gimana? Nah, mandi adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu dia. Jadi mandi ini sama dengan mandi biasa, mandi wajib ini sama dengan mandi biasa. Cuman bedanya kalau ini kita harus membaca niat untuk mandi wajib tersebut. Kemana niatnya? Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Nah, kira tadi sudah disampaikan juga niat dari mandi wajib. Nah, ini pengertian dari mandi yang lain. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi jinabat. Itu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Ah, itu dia perbedaan dari mandi biasa. Mandi wajib ini ada niatnya. Niatnya menghilangkan hadas besar yang ada di dalam diri kita ini karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu perbedaan dari mandi dengan mandi wajib. Nah, kalian kan mandi kan ada juga mandi. Cuma mandi biasa aja. Mandi pagi untuk membersihkan badan. Nah, kalau mandi wajib, ada niatnya, baca niatnya dulu supaya untuk membersihkan hadas kita. Nah, bukan sekedar hanya badan fisik kita aja, disabun kan. Nah, kalau mandi wajib ini semuanya. Kenapa harus mandi wajib? Ah, tengok ini penyebab dari mandi wajib tuh. Keluarnya mani dengan syahwat junub. Nah, besok kalian tuh sampai waktunya akil balik nanti kira-kira umur 14-15. Sekarang umur kalian rata-rata berapa nih? Padanya. Anak-anak semuanya umurnya berapa? Sekarang rata-rata semuanya. 13, Pak. 13. Terus ada yang 14. Ada yang 14 ataupun 12. Nah, sekitaran itu lah ya. Nah, ada besok masanya kalian umur 14, 15, 16. Di situ nanti terjadi peristiwa akil balik. Yang mana nanti kalian mengalami mimpi. Nah, besok juga akan diterangkan oleh bu guru kalian. Jadi di situ karena kita mengalami proses apa tadi, akil balik tadi, makanya kita harus mandi wajib. Nah, ini yang kedua, bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Nah, tadi juga Bapak dengar tadi penjelasan dari Bapak Rizky. Ini terjadi karena berhubungan dalam suami istri ya, bagi orang dalam menikah. Nah, besok ada tuh khusus belajar kitab nikah. Jadi sekarang kalian hanya cukup mengetahui tentang itu dulu. Bagi orang menikah nanti itu ada wajibnya mandi wajib. Yang ketiga, kenapa diwajibkan ataupun kenapa kita harus mandi wajib? Ketika berhentinya darah haid dan nifas. Ini bagi perempuan nih. Bagi laki-laki nggak ada yang haid dan nifas ya. Ini bagi perempuan, khusus perempuan. Jikalau sudah sampai masanya besok ataupun sudah mengalami haid dan nifas, itu harus ataupun diwajibkan untuk mandi wajib. Selanjutnya, ketika orang kafir masuk Islam, pernah nggak kalian melihat di depan mata kalian langsung orang yang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat di depan semua orang? Biasanya orang masuk Islam tuh harus mandi wajib dulu. Orang dari yang sebelum Islam masuk ke Islam dengan mengucapkan syahadat, dia harus mandi dulu, dia bersihkan dulu semuanya. Dengan begitu semua dosa yang telah dia kerjakan dahulu sebelum masuk Islam, maka dia menjadi terhapus karena mandi wajib tadi. Terus yang terakhir, karena kematian, penyebab mandi wajib. Itu memang diwajibkan tuh. Pernah kalian lihat pemandian jenazah
mungkin jenazah keluarga mungkin kan. Itu memang harus mandikan supaya dia suci dulu sebelum disolatkan dan dikebumikan. Itu dia. Kalau ada yang butuh hafaz di screenshot aja ya, buku untuk catatan. Kalau dicatat ya boleh dicatat, kalau screenshot aja. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada. Ini sama dengan tadi. Ini tentang tata caranya mandi wajib. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, mandi wajib itu sama dengan mandi biasa seperti mandi kita di rumah ya. Mandi pakai gayung umpamanya, atau mandi di sungai kalau ada yang dekat rumahnya di sungai. Sama, cuman yang menjadi beda yaitu ada niatnya sebelum mandi itu. Kalian kalau mandi di rumah ada niat, pakai niat. Mandi biasa. Biasanya mandi di sumur gitu atau mandi di kamar mandi pakai niat. Ada nggak orang yang pakai niat mandi sebelum apa tuh? Sebelum mandi itu. Main mandi aja gitu. Nah, apa namanya tuh? Secukupnya ataupun sedapatnya sebelum mandi gitu kita membaca basmalah. Itu. Di sini kita lihat dulu tata cara mandi wajib. Yang harus dilakukan kalau kita mau mandi wajib. Yang pertama, kita harus membaca niat dulu. Tadi sudah diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah niat, barulah kita mengguyur ataupun mengambil air dan kita basahkan semua badan kita mulai dari kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang terlewat. Sama kayak mandi biasa. Kalau mau lebih sempurna, coba coba kalian screenshot kalau mau lebih lebih mengetahui tentang mandi wajib. Pertama baca basmalah dan membaca niat. Selanjutnya berwudu. Tadi beda dengan tadi rukun mandi tadi. Sekarang kalau kita mau pahala yang lebih, kita bisa untuk berwudu dulu supaya untuk menambah pahalanya. Terus selanjutnya menggosok seluruh badan sebelum mandi tersebut dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Itu untuk sunnah mandi wajib. Tapi yang perlu diperhatikan ini dia. Niat dulu, terus baru diguyurkan badan ke seluruh tubuh. Baik sampai dari kepala sampai ujung kaki. Oke, lanjut kepada wudu. Ini hampir sama ya, pembahasannya sama kayak seperti Bapak Rizky tadi. Wudu, tadi juga dijelaskan, mungkin hanya sedikit Bapak jelaskan di sini. Wudu adalah kegiatan membasuh dan mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Wudu merupakan syarat sah solat. Itu dia. Harus tahu dulu wudu. Kalau tidak tahu tentang wudu, kita tidak bisa solat. Karena syarat sah solat kita harus sah dulu wudu kita. Itu. Sebelumnya pernah nggak kalian anak-anak semuanya belajar tentang tata cara berwudu? Sebelumnya pernah nggak anak-anak semuanya? Tata cara berwudu. Yang pertama niat. Terus yang kedua lagi si Mirza Dede. Coba tahu tata cara tentang wudu. Biasanya wudu gimana? Basuh muka, terus Mirza Dede.
Jangan sampai kalian tidak tahu ya masalah wudhu ini. Kalau tidak tahu, kita tidak boleh ataupun sholat kita tidak akan sah kalau tidak tahu rukun ataupun tata cara berwudhu. Pertama baca niat dulu, terusnya membasuh muka 3 kali, membasuh kedua tangan, ya, tangan kanan dulu, baru tangan kiri tiga kali, terus mengusap rambut 3 kali, membasuh kaki kita sampai mata kaki, baru tertib, berurut-urut. Jangan sampai tidak tahu ya masalah wudhu, tata caranya, baik itu niat dan cara melaksanakannya. Jadi syarat-syarat wudhu lagi, masuk kita pada syarat-syarat wudhu. Pertama ya harusnya kita memang harus Islam dalam wudhu. Kedua mumayyiz, orang yang sudah akil baligh. 3 suci dari haid dan nifas. Itu dulu. Sebelum sebelum berwudhu, seluruh tubuh kita itu harus suci dulu dari hadas. Cara membersihkan hadas tadi sudah diterangkan. Bagaimana caranya, yaitu dengan mandi wajib tadi. Sudah itu sudah bersih semuanya, baru kita masuk ke wudhu untuk membersihkan najis yang ada di tubuh-tubuh kita ini. Terus yang terakhir, air bisa meresap ke kulit. Itu sudah pasti dengan menggunakan air yang bersih tadi. Ya, jangan sembarang pakai air yang kotor ataupun air yang bekas-bekas depan rumah itu sudah hujan. Kalau ada air bersih, pakai air bersih supaya wudhu kita menjadi berkah. Ini tadi juga sudah diterangkan oleh Bapak Rizky tadi kayaknya. Ini lagi. Coba diperhatikan yang membatalkan wudhu. Sesudah kita wudhu nih, baca niat, melaksanakan wudhu. Terus dalam keadaan wudhu sebelum kita sholat, tentu ada waktu sebelum kita sholat tersebut. Bagaimana nanti sebelum sholat itu kita wudhu kita batal? Karena apa? Ini dia. Kalau kita mengalami ini nanti wudhu kita harus diulang lagi ya. Ini yang pertama. Kalau kita ataupun keluar sesuatu dari 2 pintu kuburan dubur, artinya kentut atau buang air kecil, itu. Kalau terjadi begitu, kita harus mengulang wudhu lagi, ya. Dan kedua, hilang akal, gila, pingsan ataupun mabuk. Ini mungkin yang sering kalian alami yaitu mabuk ya. Mabuk dalam artian kata mabuk karena bepergian biasanya kan dalam mobil. Kita mabuk entah itu kalau mau itu pasti batal wudhu kita, harus diulang lagi wudhu kita kalau mabuk. Terusnya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, itu sudah jelas. Kalau kita sudah berwudhu pengen sholat, jangan sampai kita bersentuhan laki-laki perempuan, itu tidak boleh dan bisa membatalkan wudhu. Wudhunya harus diulang lagi. Selanjutnya menyentuh kemaluan, itu udah jelas ya, masing-masing lah tuh, jangan sampai. Ini dia semuanya yang membatalkan wudhu. Jadi kalau terjadi yang dibicarakan Bapak tadi, itu harus mengulang wudhu lagi. Ketiga, tayamum. Cepat-cepat aja ya, kita lagi mau habis waktunya. Masuk dulu ke pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan 2 tangan sebagai ganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak mendapatkan air atau karena sakit. Tayamum itu mungkin di daerah kita ini sangat mustahil lah, untuk sekarang ini sangat mustahil lah. Kecuali untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir sana kan, gersang, tanah gersang, susah mencari air. Itu memang harus untuk bertayamum. Di zaman Rasulullah dulu begitu. Kan Rasulullah di Arab. Jadi di Arab tuh kadang orang berjalan kaki untuk hijrah
Sampai di perjalanan masuk waktu sholat, sedangkan air tidak ada. Yang ada di sekelilingnya cuma gurun pasir. Dari situ wajib untuk mengganti wudhu tadi dengan bertayamum. Bertayamum, mengambil debu sedikit saja ya, jangan sampai banyak. Dengan pasir itu kita ambil, tak usap muka, muka penuh pasir jadinya. Tidak boleh. Ambil sedikit saja, ya, ambil sedikit di telapak tangan, bawah, minta kan, ambil sedikit saja, debu, jangan langsung ambil tanahnya. Tanah itu terlalu banyak, jadi hitam muka kita. Coba kita tengok, ini dia. Kalau sudah waktunya ataupun syarat-syarat untuk kita bertayamum. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Kedua, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Seperti Bapak bilang tadi, di padang pasir biasanya begitu susah untuk mencari air. Sedangkan waktu sholat sudah datang, kita mau sholat. Mau tidak mau kita harus menggunakan debu tadi untuk bertayamum sebagai ganti wudhu. Terus yang selanjutnya, dengan tanah yang suci dan berdebu. Ya, kita harus juga memilah dan memilih. Jangan nampak aja debu sedikit kita jadikan tayamum, jangan. Coba dilihat dulu tempatnya, di mana debu itu berada. Apakah di sekitar bersih ataupun nanti bekas-bekas kucing lah, kan? Jadi harus ditengok-tengok dulu pasir ataupun debu yang akan kita gunakan. Jangan sembarangan menggunakan debu. Harus yang bersih dan suci. Kita lihat dulu, tengok keadaan debu tersebut di mana taruhnya. Selanjutnya, menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Itu jika ada. Seperti contohnya buang air kecil dulu harus bersih dulu. Ataupun buang air besar harus bersih dulu. Sebelum itu baru kita bertayamum. Ini yang terakhir ya, karena waktu kita udah mau habis. Hikmah dari kita mempelajari taharah ini, bukan cuman untuk beribadah ya, taharah ini, tetapi hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari sangat berdampak kalau kita mempelajari taharah ini. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, taharah ini mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Jika badan bersih, maka kita tidak malu untuk berbicara dan bergaul dengan orang lain. Itu dia. Kedua, memelihara agar badan tetap segar. Cobalah kalian screenshot lah. Ini terlalu panjang nih Bapak terangkan. Atau bisa Bapak kirim nanti. Itu kalian screenshot sekarang. Aja Pak, screenshot aja Pak. Screenshot. Udah jelas nih. Apa tulisan udah jelas? Coba screenshot dulu. Ini bisa menjadi bahan dalam kita sehari-hari, di mana kita mempelajari taharah tersebut banyak manfaatnya untuk kita. Dah, screenshot. Dah ya? Udah Pak. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu tentang taharah ini? Tidak Pak. Tidak. Bapak, tentang wudhu ataupun tentang mandi wajib ada ya? Sudah paham? Kalau nggak paham nanti Wajib. ya nanti Bapak kirim PPT-nya untuk lebih jelasnya ya. Mungkin demikian dulu pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jangan sampai kita lupa dengan apa yang telah Bapak ajarkan tadi, karena itu semua sangat berguna untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti ya. Mungkin di sinilah, kalau ada salah bicara Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih Hananda yang sudah bergabung hari ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebentar lagi. Mohon maaf ya Ibu, mohon maaf lebih lewat dari 12 menit ya, mohon maaf. Mohon dimaklumin ya. Ya, baik itu saja. Untuk tugas kita bisa dicek di Classroom ya Nak ya. Ibu ingatkan tadi udah Ibu kirim urutan untuk berwudu, boleh divideokan, boleh difotokan ya Nak ya. Iya, Bu. Oke. Kalau yang nggak paham bisa nanti chat Ibu di Telegram. Oke, siap? Siap, Oke, Bu. Bu. Nah, di sini ada yang belum gabung ke grup Telegram nggak ya? Masih ada kayaknya, Bu, yang banyak, Bu. Masih ada. Siapa ya? Ihsan udah gabung nggak ya, Nak? Ihsan kayaknya udah sih, Bu. Udah, Bu. Udah, oke. Yang belum aja